Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu berjumpa lagi dengan Bu Ana. Kita akan melanjutkan pembelajaran Iqra 5 kita yang ada di halaman 13. Persiapkan buku Iqra-nya dengan baik. Simak video pembelajaran berikut ya. Nah anak-anak ibu, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan alif lam qamariyah dan ada yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Perhatikan ciri-ciri perbedaan kedua hukum alif lam berikut ini. Anak-anak ibu, kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar tentang perbedaan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama, pada alif lam syamsiyah terdapat tanda tasydid. Ini adalah ciri yang pertama yang akan kita bahas. Maksudnya adalah di depan huruf alif lam terdapat huruf-huruf hijaiyah yang termasuk di bagian alif lam syamsiyah itu adalah dia bertanda tasydid. Kalau pada alif lam qamariyah terdapat tanda sukun atau mati. Jadi kalau pada alif lam syamsiyah dia ada tasydid, tapi kalau pada alif lam qamariyah huruf-huruf hijaiyahnya itu bertanda sukun. Lalu yang kedua, huruf alif lam pada alif lam syamsiyah tidak dibaca al. Ya anak-anak ibu, tidak dibaca al, melainkan lebur ke dalam huruf di depannya. Makanya alif lam syamsiyah itu sering disebut dengan alif lam syamsiyah gunnah. Artinya cara membaca alnya itu tidak dibaca, melainkan lebur ke dalam huruf yang ada di depannya. Kalau huruf pertama di depan alif lam al-qamariyah, dia alnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Maka alif lam qamariyah ini sering disebut dengan alif lam qamariyah izhar. Artinya alif lamnya dibaca atau alnya dibaca dengan jelas. Lalu yang ketiga, di depan huruf al untuk alif lam syamsiyah, di depan huruf al terdapat huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah itu seperti yang ada di baris keempat itu, yang ada 14 huruf syamsiyah. Nah, kalau alif lam qamariyah di depan huruf alif lamnya terdapat huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah yang mana? Yang 14 yang berada di kolom keempat. Ya anak-anak ibu. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami lagi bagian-bagiannya, perhatikan skema pembagian alif lam syamsiyah dan al-qamariyah berikut ini. Nah anak-anak ibu, perhatikan huruf-huruf yang termasuk di bagian huruf alif lam syamsiyah dan huruf alif lam qamariyah. Bagi huruf hijaiyah yang berwarna merah menandakan bahwa dia merupakan huruf-huruf alif lam syamsiyah, dan jika berwarna hitam maka merupakan huruf-huruf alif lam qamariyah. Anak-anak ibu bisa melihat contoh alif lam syamsiyah yang ada di surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Yang kedua, wan-nahari idza tajalla. Anak ibu bisa melihat salah satu atau beberapa contoh alif lam qamariyah terdapat dalam surah Al-Balad. Bunyinya adalah ulaika ashabul maimanah. Lalu hum ashabul masy'amah. Itu beberapa contoh dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Anak-anak ibu bisa mencari contoh lebih banyak lagi yang terdapat di dalam surah-surah Al-Quran.
Ibu, kita telah berada di penghujung pembelajaran Iqra 5 kita pada kesempatan kali ini. Harapan Ibu, anak-anak Ibu tetap mengulang pembelajarannya, baik yang telah lalu maupun saat ini, agar anak-anak Ibu semakin lancar membaca Iqra-nya, tentunya semakin lancar dan baik dalam memahami tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Jangan lupa kita akan tetap berjumpa di pertemuan dan pembelajaran Iqra 5 part selanjutnya. Harapan Ibu, anak-anak Ibu tetap semangat belajar di rumah, semangat beraktivitas, dan tidak lupa semangat dalam beribadah dan berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.